disebutkan dalam riwayat Muslim, ya, bahwasanya keburukan tidak akan pernah disandarkan kepadamu ya Allah. Itu Nabi SAW sering baca dalam sholat beliau, ya. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah, sebagaimana dalam potongan hadis, kejelekan tidak disandarkan kepadamu. Jadi takdir Allah itu selamanya tidak ada yang jelek, karena ketetapan takdir itu ada karena rahmat dan hikmah Allah. Kejelekan murni hanya muncul dari pelaku kejelekan itu sendiri, karena Allah sudah tentukan, ya, misalnya ada pelanggaran akan kena hukuman ini. Nah, karena dia melanggar, dia kenalah hukuman tersebut. Nah, biasanya orang anggap itu adalah takdir buruk, padahal sebenarnya bukan takdir buruk, itu takdir baik. Bahkan seringkali Bapak Ibu sekalian, ada hal-hal yang kita anggap buruk, ya, padahal sebenarnya itu bentuk kasih sayang Allah kepada seorang hamba. Nanti akan saya berikan contoh dalam masalah itu. Saya selesaikan dulu apa yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, jadi kejelekan itu murni hanya muncul dari pelaku kejelekan, sedangkan Allah itu hanya berbuat baik selama-lamanya. Ini beliau jelaskan dalam syarah hadis Arba'in Nawawi beliau di halaman 88. Yang saya katakan tadi contohnya Bapak Ibu sekalian adalah pelaku kriminal. Semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala, hamba Allah subhanahu wa ta'ala kalau ingin melakukan satu perbuatan kriminal, kriminal ini berarti pelanggaran, bahasa agamanya maksiat, ya, yang Allah sudah tentukan sebagai pelanggaran, berzina, mencuri, membunuh, apa saja, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada dia sinyal rasa khawatir dan takut. Di saat dia mau masuk hotel berzina misalnya, pasti ada rasa takutnya, rasa khawatir, dia mau mencuri begitu, dia mau membunuh begitu, supaya dia tidak melakukannya. Dan Allah maha tahu, kalau dibiarkan dia melakukan, maka ada konsekuensi hukuman. Allah akan datangkan hukuman karena pelanggarannya itu, maka Allah berhentikan dia dengan rasa takut itu. Tapi kalau tetap saja dia lakukan, maaf, tetap dia masuk ke dalam kamar hotel, tetap saja dia masuk ke kamar hotel, tetap dia berzina misalnya, maka Allah datangkan peringatan yang lainnya. Peringatan yang lain itu adalah seperti misalnya ada orang yang melihat dia, supaya dia merasa malu. Kalau dia tidak mau juga tahu itu, tetap diulangi terus perbuatannya, peringatan lebih besar datang. Sampai pada tingkat ada orang yang terjadi gempa, rubuh hotel tersebut, ditemukan jenazahnya lagi dalam kondisi tidak berpakaian. Allah permalukan. Itu pun semuanya dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau dibiarkan akan lebih berat hukumannya nanti di akhirat. Seorang pencuri misalnya, sebelum dia mencuri punya rasa takut, Allah datangkan, kalau dia berhenti maka dia akan aman. Tapi ternyata tetap aja dia mencuri. Allah datangkan sinyal yang kedua. Dilihat oleh orang lain tapi mungkin belum kepergok, belum ketangkap. Tapi sudah mulai orang tahu, oh si fulan itu pernah mencuri misalnya. Supaya dia kembali. Tetap dia mencuri, maka Allah buat dia kepergok. Puncaknya adalah ditangkap oleh massa, mulai digebukin. Pada saat digebukin pun seorang maling itu sebenarnya, itu bentuk kasih sayang Allah. Karena kalau tidak digebukin, dia tidak mau berhenti orang ini. Maka Allah punya cara memberhentikan dia